Assalamualaikum sahabat, apa kabar? Jumpa lagi kita kali ini ya. Kita akan mencoba membahas soal latihan tes wawasan kebangsaan. Kali ini kita akan mencoba mengupas soal tentang Pancasila ya sahabat ya. Soal ini bertujuan untuk pelatihan pembelajaran bagi teman-teman yang ingin mengikuti tes sekolah kedinasan dan tes calon pegawai negeri sipil ya sahabat ya. Kita mulai dari TWK dasar dulu, yaitu salah satu dari pilar negara yaitu Pancasila. Untuk pertanyaan soal nomor 1, Undang-Undang Dasar 45 dirancang oleh suatu badan yang dibentuk oleh Bala Tentara Jepang pada tahun 1945, yaitu A. PPKI, B. DPR, C. BPUPKI, D. MPR, E. Saikoden. Ya, ada dua lembaga sebelum Jepang menyerah kalah kepada sekutu ya sahabat ya. Kita ingat ya, Jepang mengarah kalah kepada sekutu itu tanggal 15 Agustus 1945. Sebelum itu Jepang sempat merealisasikan janji kemerdekaannya kepada bangsa Indonesia melalui Dokuritsu Jumbyo Sakai atau yang kita kenal dengan BPUPKI. Kemudian yang kedua yaitu Dokuritsu Junbi Inkai, yaitu PPKI. Jadi dua lembaga ini adalah lembaga bentukan Jepang untuk merealisasikan janji kemerdekaannya kepada bangsa Indonesia. Yang ditanya di sini adalah yang merancang Undang-Undang Dasar itu badannya dibentuk pada tahun 45. Yang ditanya itu adalah jawabannya adalah BPUPKI. Sedangkan PPKI adalah lembaga yang mengesahkan Undang-Undang Dasar ketika Indonesia sudah merdeka. Kita lanjutkan soal nomor 2 ya sahabat ya. Soal nomor 2, pangkal tolak penghajatan dan pengamalan Pancasila adalah A. Keamanan dan kemampuan mengadakan tuntutan dan kebutuhan masyarakat modern. B. Kemauan dan kemampuan mengembangkan pertengkaran antar umat beragama. C. Kemauan dan kemampuan manusia dalam mengendalikan diri. D. Kemauan dan kemampuan manusia Indonesia mengembangkan kebudayaan asing. E. Kemauan dan kemampuan manusia Indonesia menjaga Indonesia. Ini kalau kita lihat di sini ya, kalau ditanya pangkal tolak ya, itu adalah kemauan dan kemampuan manusia Indonesia dalam mengendalikan diri dan kepentingannya agar melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat. Kira-kira di mana itu posisinya sahabat? Ya, jelas itu adalah jawabannya C ya. Kemauan dan kemampuan manusia Indonesia dalam mengendalikan diri. Kita lanjut ke soal ketiga. Dalam rangka membina rasa nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia, hendaknya dilakukan dengan menghindari hal-hal berikut kecuali A. Patriotisme, B. Sukuisme, C. Ekstremisme, D. Jingoisme. Ini tidak perlu kita pikirkan lagi jawabannya sahabat ya, karena sudah pasti, karena kecuali pasti yang benarnya ya, yaitu A. Patriotisme. Kita lanjut ke soal nomor 4. Dalam sumber tata hukum Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai A. Sumber dari segala sumber hukum, B. Hukum tertinggi di Indonesia, C. Hukum tertulis tertinggi di Indonesia, D. Setingkat dengan Undang-Undang Dasar 45, E. Hukum tidak tertulis tertinggi di Indonesia. Kalau ini jawabannya adalah A. Sumber dari segala sumber hukum. Kita lanjut ke soal nomor 5. Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan A. Pandangan hidup, B. Falsafah dan dasar negara, C. Sumber hukum,
D. Semua benar. E. Semua salah. Mana jawabannya kira-kira sahabat? Pancasila itu fungsinya ada 6 ya. Di sini bagi bangsa Indonesia ada pandangan hidup, falsafah, ada dasar negara, ada ideologi, ada sumber hukum ya. Berarti jawaban yang pas itu adalah D. Semua benar. Kita lanjutkan ke soal nomor 6. Dalam mempertahankan kehidupan serta mengupayakan kehidupan yang lebih baik, manusia hidup bermasyarakat. Dan hidup bermasyarakat tersebut perlu dijaga keserasian hubungan antar manusia dan ketertiban masyarakat itu sendiri. Untuk itu, perlu sikap dan perbuatan. A. Menghormati hak-hak orang lain. B. Semangat perjuangan yang tinggi. C. Tekad yang bulat. D. Pengendalian diri. E. Semena-mena. Untuk mempertahankan kehidupan serta mengupayakan kehidupan yang lebih baik. Itu dulu ya. Mengupayakan kehidupan yang lebih baik. Manusia hidup bermasyarakat. Dalam bermasyarakat tersebut perlu dijaga keserasian antar hubungan. Keserasian antar hubungan manusia dan ketertiban sendiri. Berarti ini lebih cocok ke A. Menghormati hak-hak orang lain. Nomor 7. Tata cara mengucapkan Pancasila pada upacara-upacara resmi ditetapkan dalam A. TAP MPR RI nomor 2 garing MPR garing 1978. B. Inpres nomor 12 tahun 1969. C. Undang-Undang nomor 5 tahun 1985. D. TAP MPR nomor 1 garing MPR garing 1983. E. Undang-Undang Dasar 45. Ini tentunya adalah Inpres nomor 12 tahun 1968. Jawabannya B ya sahabat. Soal nomor 8. Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila ditetapkan pada tanggal. Ini jawabannya adalah E ya, 22 Maret 1970. Sekarang kita masuk ke soal nomor 9. Dalam kehidupan bernegara, Pancasila berperan sebagai A. Dasar negara, B. Dasar kenegaraan, C. Dasar beragama, D. Dasar ketatanegaraan, E. Dasar perjuangan bangsa. Dalam kehidupan bangsa negara, Pancasila berperan sebagai ya tentu saja dasar negara. Sekarang kita masuk ke soal nomor 10. Keseimbangan antara hak dan kewajiban mengandung pengertian A. Mengatur batas hak asasi manusia, B. Mengatur kepentingan bersama, C. Sesuai dengan harkat dan martabat manusia, D. Hak asasi manusia tetap setiap manusia, E. Menuntut hak baru melaksanakan kewajiban. Keseimbangan itu adalah C ya, sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Baik sahabat, kita lanjutkan ke soal nomor 11. Kekuasaan negara yang tertinggi berada di tangan A. Presiden, B. Presiden dan Wakil Presiden, C. Dewan Perwakilan Rakyat, D. Majelis Permusyawaratan Rakyat, E. Menteri. Kalau kita pakai negara republik dengan sistem presidensial, tentunya berkedaulatan rakyat ya sahabat ya. Tentu yang paling tinggi adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Rumusan Pancasila yang resmi terdapat dalam A. Pidato Bung Karno, B. Proklamasi 17 Agustus 1945, C. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45, D. Piagam Jakarta, E. Kitab Sutasoma. Rumusan Pancasila yang resmi terdapat dalam, tentunya jawaban yang tepat itu adalah C ya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Itu jawaban lengkapnya ya sahabat. Kita lanjutkan ke soal nomor 13. Landasan ideal negara Indonesia adalah A. Undang-Undang Dasar 1945, B. TAP MPR, C. Pancasila, D. Proklamasi Kemerdekaan, E. Keputusan Presiden.
Berbicara soal landasan ideal, berarti itu adalah landasan ideologi dasar suatu negara yang memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat bagi lembaga pemerintahan mau masyarakat di negara tersebut ya. Landasan ideal ini juga disebut atau identik dengan ideologi sebuah bangsa. Berarti kalau ditanya ideologi, bangsa Indonesia memiliki ideologi tentunya Pancasila ya sahabat. Jawaban nomor 13 adalah C. 14. Beribadah dan menganut suatu agama atau kepercayaan adalah merupakan asasi. Oke. A. Pribadi. B. Perlakuan dan perlindungan. C. Politik. D. Sosial budaya. E. Hukum. Itu masuk ke ranah pribadi ya sahabat ya. Berarti A. Nomor 15. Tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual atau spiritual ya, berdasarkan A. TAP MPR, B. Keputusan Presiden, C. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, D. Wilayah Indonesia, E. Undang-undang. Tentu saja ini adalah harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman. Kita lanjut ke soal nomor 16. Sebelum secara resmi disahkan pada tahun 1945 sebagai dasar filsafat negara, unsur-unsur Pancasila telah dimiliki dan telah melekat pada bangsa Indonesia sebagai azas dalam adat istiadat, kebudayaan dan religius yang terangkum pada A. Malima, B. Sutasoma, C. Tripitaka, D. Gotong royong, E. Perundang-undangan. Ini jawabannya adalah Malima ya sahabat. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 13. Hubungan sosial yang selaras serasi seimbang antara individu dan masyarakat dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila yaitu A. Sila kedua, B. Sila ketiga, C. Sila keempat, D. Sila kelima, E. Sila pertama. Hubungan sosial ya, berarti larinya ke sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita lanjut ke soal nomor 18. Pancasila sebagai dasar negara digali dari nilai-nilai budaya agama bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila memenuhi syarat 4 kausalitas sebagaimana yang tercantum di bawah ini, kecuali ada kausa prima, materialis, formalis, efisien, dan finalis ya. Jadi kausa yang tidak masuk itu ya, ada 4 sih kausa yang tercantum dalam kausalitas ini. Pertama materialis, formalis, efisien, dan finalis. Berarti yang bukan adalah A ya, prima. Lanjut ke soal nomor 19. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Oleh karena itu, dikembangkan sikap hormat menghormati dan kerjasama dengan bangsa lain. Hal ini adalah penjabaran dari A. Sila pertama, B. Sila kedua, C. Sila ketiga, D. Sila keempat, dan E. Sila kelima. Untuk menjawab ini, tentunya sahabat bisa melihat butir Pancasila ya. Sila yang dimaksud adalah sila kedua, terdapat pada butir ke-9 ya, sahabat. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 20. Pembahasan dasar negara dikaji pada 2 badan, yaitu BPUPKI dan PPKI. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk pada 9 Agustus tahun 40. Oke, sekian dulu sahabat. Lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Silakan dikomentari, like, dan di subscribe ya sahabat.
Terima kasih.